pagi pemirsa, Warta Reportase kembali hadir menemani pagi Anda selama 15 menit ke depan. Kami akan menyampaikan berbagai informasi aktual, penting, menarik, dan terpercaya. Bersama saya Maya Rahmawati, inilah Warta Reportase selengkapnya. Informasi pertama datang dari daerah istimewa Yogyakarta. Penutupan sementara pada selokan Mataram mengakibatkan sejumlah warga kesulitan dalam mengakses air bersih. Sekarang saya sudah terhubung dengan reporter Warta Reportase Salsabila Zahra yang melaporkan langsung dari selokan Mataram, Yogyakarta. Baik Zahra, bagaimana situasi saat ini di selokan Mataram? Terima kasih Maya. Pemirsa, dapat kita lihat situasi saat ini di selokan Mataram masih dalam tahap perbaikan dan ditutup sementara agar tidak menghambat proses perbaikan. Sebagaimana diketahui juga bahwa selokan Mataram ini merupakan sebuah kanal irigasi yang menghubungkan dua sungai besar yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Sungai Opak dan Sungai Progo. Perbaikan di beberapa titik ini dilakukan agar tidak ada terjadinya kebocoran dan dimulai dari Karangtalun hingga Kali Opak dekat Prambanan. Penutupan sementara pada selokan Mataram juga berdampak kepada warga karena banyaknya keluhan tidak dapat mengakses aliran air bersih. Apakah ada wilayah yang terdampak dari penutupan selokan Mataram tersebut? Ya Maya, untuk wilayah yang terdampak dari penutupannya selokan Mataram ini meliputi Kecamatan Kapanewon, Seyegan, dan Tempel. Untuk wilayah di Kapanewon sendiri meliputi Dusun Tangisan, Kelurahan Banyurejo, dan kemudian Dusun Jambean, Banyurejo, Tempel. Baik Zahra, berapa lama penutupan selokan Mataram ini dilakukan dan sejak kapan proyek ini dimulai? Adanya perbaikan selokan Mataram ini akan dilakukan selama 3 bulan dan sudah mulai sejak 1 Agustus 2022. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari selokan Mataram, Yogyakarta. Salsabila Zahra melaporkan untuk Warta Reportase, kembali ke Maya. Pemirsa, untuk berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan vaksinasi dosis ke-1, 2, dan 3 di Sleman City Hall, Yogyakarta. Saat ini, kita sudah terhubung dengan reporter kami, Sahkresna Maulana. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Maya. Saat ini saya sedang berada di Sleman City Hall, lantai 1, tepatnya di Jalan Magelang, kilometer 9, Denggung, Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Polres Sleman menyelenggarakan vaksinasi dosis pertama, kedua, dan ketiga atau booster. Vaksinasi ini diberikan untuk masyarakat umum. Selama bulan September ini, vaksinasi dilakukan sebanyak 12 kali, yang digelar setiap hari Rabu, Sabtu, dan Minggu. Untuk persyaratan vaksinasi sendiri, cukup membawa fotokopi KTP atau kartu keluarga, membawa form screening kesehatan, lalu mendaftarkan melalui link atau datang langsung di Customer Service Sleman City Hall lantai dasar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Sleman City Hall. Sahkresna Maulana melaporkan untuk Warta Reportase, kembali ke Maya. Pemirsa, untuk berita selanjutnya, Kementerian Perhubungan resmi menaikkan tarif ojek online mulai Minggu 11 September. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Imelda di kantor Wali Kota Yogyakarta, Wijaya di pangkalan ojek online Jalan Magelang, dan Salsabila Putri di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Silahkan Imelda laporannya. Baik, terima kasih Maya. Mulai Minggu 11 September hari ini, Kementerian Perhubungan resmi menaikkan tarif baru ojek online atau ojol. Penyesuaian tarif baru ini dilakukan karena berkaitan dengan naiknya harga bahan bakar minyak dan juga pertimbangan gaji pegawai di suatu wilayah. Meski sempat mendapat kontra dari para pengemudi ojol, Kementerian Perhubungan dan juga perusahaan penyedia layanan tetap menerapkan kenaikan ini. Kenaikan tarif ojek online ini juga diterapkan di 3 zonasi. Zona pertama mencakup Sumatera, Jawa, dan Bali. Zona kedua ialah wilayah Jabodetabek, sedangkan zona ketiga mencakup
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Untuk zona 1 sendiri, tarif batas bawah mengalami kenaikan sebesar 8% dan tarif batas atas naik sebesar 8,7%. Selanjutnya, tarif batas bawah di zona 3 dan 2 mengalami kenaikan sebesar 9,5% dan tarif batas atas naik sebesar 5,7%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, Imelda Christine dari kantor Wali Kota Yogyakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana keadaan pangkalan ojol di Jalan Magelang sudah terhubung dengan saudara Muhammad Baruna. Baik, terima kasih. Di sini saya sudah berada di salah satu pangkalan ojek online yang biasa menjadi tempat bagi para driver ojek online untuk menunggu orderan atau pesanan para penggunanya. Dengan naiknya tarif ojek online yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, membuat sejumlah komentar, khususnya para driver ojek online yang mengeluhkan orderan menjadi lebih sepi dibandingkan pada sebelum dinaikkannya tarif ojek online ini sendiri. Tarif ojek online mengalami kenaikan dari yang semula driver hanya mendapat potongan sebesar 10%, kini menjadi 20%. Hal ini pun menyebabkan orderan menjadi lebih sepi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Muhammad Baruna melaporkan. Untuk informasi selanjutnya, saya serahkan rekan saya, reporter Salsabila Putri. Baik, terima kasih Wijaya. Saat ini saya berada di daerah Stasiun Tugu, Yogyakarta. Tepatnya bisa dilihat di belakang saya, ternyata masih terdapat masyarakat yang menggunakan jasa ojek online. Kenaikan tarif ojek online ditetapkan Menteri Perhubungan pada Minggu 11 September 2022 menuai kontroversi. Pasalnya, ojol menjadi keutamaan dalam memfasilitasi mobilitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan ini mengundang reaksi beragam terutama dari konsumen ojek online. Respon konsumen terhadap kenaikan tarif ojol juga mengubah intensitas penumpang. Karena sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan membayar jasa ojek online yang mahal. Pengurangan jasa ojek online juga terlihat pada layanan pesan antar makanan, layanan belanja, dan pengantaran barang. Dari hasil survei, mayoritas konsumen akan mengurangi pemesanan harian. Dan dari hasil 26,19% konsumen akan tetap menggunakan jasa ojol tanpa mengurangi frekuensi pemesanan harian. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Stasiun Tugu, Yogyakarta. Salsabila Putri melaporkan untuk Warta Reportase. Kembali ke Maya. Warta Reportase masih kembali hadir dengan beberapa informasi. Di antaranya, harga cabai di Pasar Beringharjo masih terbilang tinggi. Berita selengkapnya setelah jeda pariwara. Pemirsa, untuk berita selanjutnya, harga cabai di Pasar Beringharjo, Yogyakarta masih terbilang tinggi. Salah satu jenis cabai yang masih tinggi yaitu cabai rawit merah. Untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan reporter kami, Rahma. Silahkan laporannya. Baik Maya, saat ini saya sudah berada di Pasar Beringharjo untuk melaporkan langsung terkait harga cabai yang masih tinggi. Kenaikan harga terjadi di semua jenis cabai. Jenis cabai yang harganya masih tinggi yaitu cabai rawit merah sampai Rp64.000. Untuk seperempat harga cabai sekarang Rp16.000, sedangkan untuk sekilonya Rp64.000. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pedagang cabai dengan Ibu Nining. Siang Ibu. Ya, selamat siang. Untuk kenaikan harga, apakah semua jenis cabai atau hanya beberapa saja? Hanya beberapa saja yang naik saat ini. Yang masih tinggi jenis cabai apa Ibu? Cabai rawit merah yang naiknya agak banyak ya, Rp64.000 1 kilo. Oke Ibu. Apa penyebab naiknya harga cabai ini Bu? Kalau dari biasanya itu cuaca sama pasokan ya. Jadi kalau dari petani pasokannya banyak, cabai pasti turun. Terus kalau pasokannya dikit masih naik. Terus kalau dari cuaca, kalau hujan, cuacanya hujan itu pasti cabai naik. Gitu dong. Ibu, naiknya harga cabai apakah minat pembeli
masih banyak atau berkurang, Ibu? Kalau pembeli, kalau cabai mahal biasanya malah banyak yang beli kalau di tempat saya, karena tidak semua orang jual cabai seperti kalau cabai murah ya Mbak. Jadi kalau cabai mahal lumayan agak banyak yang beli. Oke Ibu, terima kasih. Iya. Demikian wawancara saya dengan salah seorang penjual cabai di Pasar Beringharjo. Rahma melaporkan untuk Warta Reportase kembali ke Maya. Pemirsa, untuk berita selanjutnya, Festival Kebudayaan Yogyakarta kembali hadir di tahun 2022 dengan mengangkat judul Merekah Ruah. Kegiatan ini disambut meriah oleh warga Yogyakarta setelah 1 tahun lamanya. Untuk informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan reporter kami, Miska Ananta. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Maya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di teras Malioboro 1. Seperti yang terlihat bahwa sekarang telah dilaksanakan salah satu kegiatan FKY atau Festival Kebudayaan Yogyakarta. FKY tahun ini mengangkat judul Merekah Ruah yang artinya mengusung semangat pencatatan kebudayaan warga. Kegiatan FKY 2022 berlangsung secara hybrid dari tanggal 12 hingga 25 September 2022. Selain itu, ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di FKY tahun ini, seperti prosesi pembukaan FKY yang telah dilaksanakan pada 12 September lalu, pameran keliling FKY, pertunjukan highlight seni tradisi, dan masih banyak lagi. Dan sekarang saya sedang bersama salah satu warga Yogyakarta. Selamat siang Mbak. Siang. Namanya siapa Mbak? Dengan saya Helen. Baik Mbak Helen, bagaimana pendapat Mbak tentang perbedaan kegiatan FKY tahun ini dengan tahun sebelumnya? Kalau menurut saya sendiri, perbedaan FKY tahun kemarin dan tahun ini adalah kalau 2 tahun kemarin kan dilaksanakan secara online dan hanya di berbagai tempat saja. Kalau untuk tahun ini itu dilaksanakan secara hybrid atau bisa didatangi secara langsung. Selain itu Mbak, seberapa besar antusias Mbak sebagai warga Yogyakarta yang menunggu kegiatan FKY tahun ini? Kalau menurut saya pribadi, saya cukup antusias karena ini dilaksanakan secara offline dan didatangi secara langsung dan juga tersebar di berbagai tempat di Kabupaten Yogyakarta. Baik, terima kasih Mbak Helen atas waktunya. Pemirsa, kegiatan FKY tidak dilakukan di satu tempat saja, tapi di berbagai tempat yang tersebar di daerah Yogyakarta. Demikian wawancara saya dengan salah satu warga Yogyakarta dari Jalan Malioboro. Miska Ananta melaporkan untuk Warta Reportase kembali ke Maya. Berkunjung ke Yogyakarta tidak lengkap rasanya jika tidak mencoba kuliner klepot cake. Penyajiannya yang unik membuat ciri khas tersendiri bagi warga Yogyakarta. Kami sudah bersama rekan kami, Amanah Titisari, yang akan mengajak Anda uniknya makan menggunakan klepot cake. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di resto terunik yang ada di Yogyakarta, yaitu Klepot Cake. Tempat ini jadi resto pertama yang menyajikan makanan dengan menggunakan klepot. Tempat ini berlokasi di Jalan Boselo Raya nomor 14, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Untuk jam buka hari Senin hingga Sabtu pukul 8 pagi hingga setengah 3 sore waktu Indonesia Barat. Apa sih keunikannya? Yuk langsung aja kita ke dalam. Akhirnya nih makanannya kita tunggu-tunggu datang juga. Oh, yang nasi ayam kecap? Nasi mana sih? Jangan dipun. Oh, yang datar ya. Makasih Mas. Iya, sama-sama. Nah, menu kali ini yaitu klepot dadar dan klepot ayam dengan minuman yaitu es serut jeruk tanpa ada tambahan gula dan air. Untuk harganya dibanderol dari harga 20.000 hingga kalau untuk minumannya harganya 10.000. Udah nggak sabar kan? Ayo kita coba. Itu dia lezatnya makan menggunakan klepot. Kamu bisa ajak keluarga, teman, sahabat maupun orang tercinta untuk mencobanya. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Klepot Cake, Amanah Titisari untuk Warta Reportase. Dadah. Terima kasih Amanah atas laporannya.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Maya Rahmawati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.